Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberikan umur yang panjang, badan yang sehat walaupun mungkin ada di antara kita yang hari ini punya niat ingin sholat zuhur berjamaah di masjid kita ini, namun Allah tidak mengizinkan. Allah menjadikan dengan sakit dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya, sewajibnya kita bersyukur kepada Allah atas limpah rahmat tersebut. Salawat dan salam mari selalu kita berikan kepada Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, ada 4 golongan orang yang selalu mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Orang yang selalu mendapat kebaikan di dunia dan akhirat, yang pertama, qalban hasan. Yang pertama yaitu qalban sakil, hati yang bersyukur. Artinya apa? Ada orang yang memiliki hati yang sempit, ada orang yang memiliki hati yang lapang. Padahal kita hidup di dunia ini, apa yang kita kerjakan di dunia belum tentu baik untuk di akhirat. Oleh karena itu, kita harus memiliki hati yang bersyukur. Rumah kecil terasa besar, duduk sepi terasa lapang, tidak mudah tersinggung dan lain sebagainya. Ini orang yang memiliki hati yang pandai bersyukur. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki mendapat kebaikan di dunia dan akhirat yaitu walisan zakir, mulut lidah yang pandai berzikir. Orang yang selalu berzikir, tumpukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia kerjakan, dia selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dia memulai pekerjaan, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Selesai melakukan pekerjaan, diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika dia pergi jalan-jalan dan lain sebagainya, misalkan ketika dia melihat sesuatu pemandangan yang begitu indah, dia ucapkan subhanallah. Dia melihat orang hebat dari segi baca Al-Quran yang fasih, tajwidnya bagus, suaranya merdu, dia ucapkan masya Allah. Ketika dia terjadi, dia ucapkan insya Allah. Ketika dia terkejut, dia ucapkan astagfirullah. Ini orang yang lisannya selalu bermata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, orang yang selalu mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, wa badanan alal bala'i sabir, badan yang tegar menghadapi cobaan. Ada orang mendapat cobaan, mendapat musibah, mendapat bala, dia tidak siap. Dia tidak siap
Jadi kita mesti tegak, kita mesti siap. Kata Allah, "Ma musibah illa bismillah." Tidak ada musibah, tidak ada bala ujian kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus siap menghadapi apapun cobaan yang diberikan Allah. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati Allah. Bahkan mungkin ada sebagian kita, setiap cobaan yang diberikan, setiap ujian yang diberikan oleh Allah, dia seolah-olah tidak terima. Mungkin ada yang putus asa. Orang yang putus asa, setiap cobaan yang diberikan oleh Allah, ujian yang diberikan oleh Allah, ini akan menunjukkan lemahnya iman seseorang. Kalau orang lemah iman, memang sedikit-sedikit dia putus asa, bunuh diri, seolah-olah Allah tidak sayang kepada dia. Padahal dia meninggal, si A itu tidak pernah sholat, rezekinya melimpah. Kita sholat terus, rezeki kita sulit. Si B itu tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, dagangannya laris. Sementara kita sholat terus, jamaah terus, mikir terus, kok dagangan tidak begitu banyak terjual, tidak laku terjual. Ini biasanya orang yang lemah. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat yaitu wa zaujatan sholihah, istri yang solehah. Yang keempat, orang yang selalu mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat, yaitu adalah memiliki istri yang solehah. Memang perempuan bisa dijadikan istri, laki-laki bisa dijadikan suami, tetapi tidak semua perempuan yang bisa dijadikan pendamping. Karena baik buruknya rumah tangga seseorang tergantung dari istrinya, terutama pendidikan anak. Baik buruknya didikan anak tergantung dari istri. Maka Nabi bersabda, "Al-jannah tahta al-jannah." Surga itu terletak di bawah telapak kaki. Apa contohnya? Rasulullah sudah berikan contoh. Dia memiliki istri Khadijah. Ketika orang menolak beriman, diajarkan Rasulullah, Siti Khadijah pertama kali beriman. Ketika orang menantang keimanan Rasulullah, ketika menegakkan kalimat tauhid, Khadijah merelakan seluruh hartanya untuk dijadikan biaya dalam menegakkan agama Islam. Bapak Ibu yang berhormat. Jadi 4 golongan inilah orang yang selalu mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Yang pertama, orang yang selalu hatinya bersyukur. Yang kedua, pembicaraan yang lidahnya yang selalu berzikir. Yang ketiga, orang yang tegar menghadapi cobaan, ujian, sabar. Dan yang keempat, orang yang memiliki istri yang soleha, yang baik dan beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan dari permohonan maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,